Selamat datang di Rambat Kaleng, selamat belajar. Secara gampangnya, teori itu kayak peta konsep yang bantuin kita untuk ngerti kenapa sih sesuatu itu bisa terjadi. Stephen Littlejohn dan Karen Foss bilang, teori itu muncul dari pengamatan yang terstruktur. Jonathan H. Turner bilang, teori itu cara kita ngembangin ide buat ngejelasin bagaimana dan kenapa sesuatu peristiwa itu bisa terjadi. William Doherty juga bilang, teori itu bukan cuma proses mikir, tapi juga hasilnya. Wah, kok banyak banget ya pendapat soal definisi teori? Iya, soalnya susah banget bikin definisi teori yang bisa disepakati oleh semua orang. Nah, supaya lebih gampang, teori itu bisa dilihat dari tingkat generalitas, seberapa luas cakupannya, komponennya, dan tujuannya. Dari tingkat generalitas. Jadi yang pertama ada grand theory. Ini cakupannya sangat luas. Jadi teori ini niatnya ngejelasin semua perilaku komunikasi secara universal. Contohnya teori pertukaran sosial. Ini ngejelasin kalau bahwa semua hubungan manusia tuh mereka bakal nimbang untung ruginya sebelum bertindak. Misalnya kita mau berteman sama orang yang sering nitip tugas. Kenapa kita mau berteman sama dia? Karena dia masih sering bantuin kita di hal lain. Terus selanjutnya mid-range theory. Nah, kalau teori ini niatnya ngejelasin situasi atau kelompok tertentu aja. Contohnya teori spiral keheningan yang ngomongin soal kecenderungan seseorang diam kalau pendapatnya itu minoritas. Nah, misalnya di grup WhatsApp keluarga nih, semua orang ngedukung satu kandidat presiden. Tapi kalau pilihanmu beda ya kamu pilih diam aja gitu. Terus selanjutnya ada narrow theory. Teori ini ngejelasin perilaku orang tertentu dalam kondisi tertentu aja. Jadi berlakunya tuh sangat-sangat spesifik. Contohnya teori kesantunan di chat, fokus ke gimana orang milih kata sopan waktu minta tolong via WhatsApp. Misalnya waktu minta tolong teman lewat WA, kita bilangnya, boleh nggak aku pinjam motormu bentar? Aku ganti bensinnya deh. Jadinya kayak gitu, bukan cuma pinjam motornya woi. Lalu ada komponen teori. Jadi ada dua komponen teori, yaitu konsep dan hubungan. Konsep tuh istilah yang dipakai buat ngejelasin bagian penting teori. Bisa nominal, yang nggak bisa diamati, seperti cinta, demokrasi. Bisa juga nyata, atau yang bisa diamati. Misal pegangan tangan, ngajak jalan bareng. Nah, terus kalau hubungan, itu ya hubungan antara konsep nyata tadi dengan konsep nominal. Misalnya, pegangan tangan dan jalan bareng itu dianggap tanda cinta. Terus selanjutnya ada tujuan teori. Nah, teorinya dipakai buat apa sih? Yang pertama bisa penjelasan. Kenapa berita hoax gampang nyebar? Itu karena ada teori confirmation bias alias cocokologi. Jadi orang-orang itu cenderung untuk nyari bukti yang mendukung pendapat atau kepercayaannya mereka sendiri. Terus selanjutnya yang kedua itu ada prediksi. Misalnya kalau media kasih judul clickbait, kemungkinan besar kita tuh akan ngeklik, akan terpancing. Terus yang ketiga ada perubahan sosial. Misalnya kayak teori kampanye komunikasi dipakai buat edukasi publik tentang bahaya rokok. Nah, tapi nggak semua teori ngejar semua tujuan ini. Biasanya ada satu tujuan yang lebih dominan daripada yang lain. Terus lanjut ke metode penelitian. Untuk menguji teori dipakai metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah pengamatan dan analisis yang terkontrol. Ada dua cara berpikir utama. Yang pertama deduktif, mulai dari teori, bikin hipotesis, kemudian diuji lewat data. Misalnya teorinya remaja itu lebih banyak nonton YouTube daripada nonton televisi. Terus hipotesisnya remaja di Indonesia lebih suka nonton YouTube daripada nonton TV. Terus ya udah cara mengujinya nyebar survei, kumpulin data, terus dilihat bener atau enggak, cocok atau enggak antara hipotesis dengan teori yang ada. Terus selanjutnya ada induktif. Itu dimulai dari data atau pengamatan, terus nemuin pola, terus akhirnya bikin teori baru. Misalnya kita ngewawancara banyak pasangan yang LDR. Ternyata mereka tuh sering pakai video call biar kerasa lebih deket. Nah, dari situ bisa bikin teori kecil tuh kita. Jadi video call itu jadi alat utama untuk menjaga keintiman dalam hubungan LDR.
Nah, dalam penelitian itu konsep abstrak itu harus diterjemahin jadi hal-hal yang bisa diukur. Jadi kayak cinta itu diturunkan gitu istilahnya. Nah, kemudian ada 2 jenis penelitian. Ada murni buat nambah pengetahuan, ada juga yang terapan buat nyelesain masalah nyata dengan ilmu yang ada. Apa bedanya reliabilitas sama validitas? Oke, yang reliabilitas dulu. Misalnya kita punya penggaris. Waktu kita ngukur tinggi badan X dengan penggaris itu, misalnya hasilnya 180. Nah, kalau kita ukur lagi, itu juga harus konsisten tetap 180. Kalau tetap konsisten 180, berarti alat ukur kita itu reliable. Nah, kalau validitas itu bagaimana alat ukur kita, misalnya penggaris kita ngukur tinggi badannya X, itu ya benar-benar tinggi badannya yang diukur, bukan malah panjang kakinya aja atau panjang kepalanya aja. Jadi benar-benar mengukur tinggi badannya, mengukur fenomena yang sesungguhnya gitu. Intinya teori dan penelitian itu saling terkait. Penelitian bisa bikin teori baru, dan teori itu juga bisa diuji lewat penelitian. Dan teori-teori yang sudah ada itu nggak mutlak. Tetap teori-teori sekarang itu ada batasan dan ada sudut pandang yang berbeda sesuai konteks tertentu. Jadi kita harus terbuka biar bisa lihat gambaran yang lebih lengkap. Kalau kamu suka topik kayak gini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Kita bakal bahas teori-teori komunikasi lain dengan cara yang santai, relatable, dan gak bikin ngantuk. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Rambat Kaleng. Bye-bye.